Salam. Salam. Tadi Bu Dian, nih, tunggu lagi. Kita nggak tunggu lagi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umi Metua Pan Bandung, Iba Uronyo, Allah ka geizinkan getanyo berkumpul di rumah duka, di mana put uro yang kau liket. Kita di sini di rumah ini baru saja berduka, ditinggal oleh ibunda tercinta Aisyah binti M. Daud. Ini Pak Uronyo, sudilah kita semuanya tak sedekah ala kadar sedikit doa kepada beberapa almarhum dan almarhumah di rumahnya Aisyah binti M. Daud, Ismail bin Abdul Qadir, Maryam binti Jud Hasan, Surya Dharma bin Suud, Irawati binti Surya Dharma, Aminah binti Majid, Rabidah binti Bunto, Nazariyah binti Bunto, dan Ilyas bin Amin. Sedekah ala kadar bacot doa dari Getanyo Ban Bandung, semoga bermanfaat kepada Getanyo sendiri dan kepada almarhum dan almarhumah yang kana dalam kubur. Dan niat pahala berdoa kasar kepada ulunyan Ban Bandung dalam kubur. Astaghfirullahaladzim min kulli dzambin adzim awwalan wa akhiran wa zahiran wa batina ya ghafur ya rahim. Astaghfirullahaladzim min kulli dzambin adzim awwalan wa akhiran wa zahiran wa batina ya ghafur ya rahim. Astaghfirullahaladzim min kulli dzambin adzim awwalan wa akhiran wa zahiran wa batina ya ghafur ya rahim. Astaghfirullahaladzim min kulli dzambin adzim min sama'i wa basari wa kalami wa fuadi. Astaghfirullahaladzim min kulli dzambin adzim min sama'i wa basari wa kalami wa fuadi. Astaghfirullahaladzim
min kulli dzambin 'adzim min sama'i wa basari wa kalami wa fuadi nastaghfirullaha lana wali walidina wali masyaikhina wali jami'il muslimina wali jami'il awliya wasyuhada'i wassalihin nastaghfirullaha lana wali walidina wali masyaikhina wali jami'il muslimina wali jami'il awliya wasyuhada'i wassalihin nastaghfirullaha lana wali walidina wali masyaikhina wali jami'il muslimina wali jami'il awliya wasyuhada'i wassalihin Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallimillahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallimillahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallimillahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallimillahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallimillahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallimillahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ila hadratin nabiyil mustafa rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in wa ala kulli sahabati wat tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ala man ajazani hadhihi at-tariqati Abu Haji Hasan Basri bin Najibati wa ala kulli ahli silsilati usulihim wa furu'ihim ajma'in khususan ila man istama'na bisababihi Rohil marhum Aisyah binti M. Daud, Ismail bin Abdul Qadir, Maryam binti Jun Hasan, Surya Dharma bin Sumud, Irawati binti Surya Dharma, Aminah binti Majid, Rabidah binti Bunto, Nazariyah binti Bunto, Ilyas bin Amin, wa anta a'lamu bi asma'ihim wa nasabihim ya rabbal alamin. Syai'un lillahi lahumul Fatihah wa rahmatullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbalallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad lillahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad lillahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad lillahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad lillahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad lillahus samad. Lam yalid wa lam yulad lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad lillahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad lillahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad lillahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad lillahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad lillahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad lillahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad lillahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad lillahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan
kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Allahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nasi malikin nasi ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Allahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. 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 La ilaha illallah.
la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kalimatul haqqi 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa 'alaiha nub'atsu insyaallah ta'ala. Ilahi anta maqsudi wa ridwaka matlubi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mursalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma tawwil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa ahsin a'malana wa wassi' arzaqana wa ilal khairi qarribna wa 'anil syarri ab'idna wa qudi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li abaina wa li ummahatina wa li azwajina wa li auladina wa li asatidina wa li talamidina wa liman lahu haqqun alaina wa li jiranina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al wa awsil wa taqabbal thawaba mithla thawabi ma qara'nahu min kalamikal qadim minal qur'anil azim wa ma halalnahu min la ilaha illallah wa mastaghfarnahu wa ma sallainahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiyatan minna wa asilah wa rahmatan minka nazilah nuqaddimuha wa nuhdiha ila hadratin nabiyil mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi at-tahirin wa ala kulli sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ala abaina wa ummahatina wa ala man ajazani hadhihi at-tariqati Abu Haji Hasanul Basri bin Haji Gading wa anta alamu bismihi wa nasabihi ya rabbal alamin wa ala kulli ahli silsilati usulihim wa furu'ihim ajma'in khususan ila man ijtama'aha huna bisababihim ruhil marhum Ain Syah binti M. Daud, Ismail bin Abdul Qadir, Maryam binti Cud Hasan, Surya Dharma bin Su'ud, Irawati binti Surya Dharma, Aminah binti Majid, Rabidah binti Bunto, Nazariyah binti Bunto, Ilyas bin Amin. Wa anta a'lamu bi asma'ihim wa nasabihim ya rabbal alamin. Ij'alillahumma bimahdi fadlika wa judika wa karamika idka wa fakaka wa sitra wa hijabam minan nari lana walahum waghfirillahumma lana walahum walisairil qarabati wal ikhwan washmilna bil afwi wal ghufran ya karimu ya hannan ya rahimu ya rahman ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum
وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وزوجا خيرا من زوجهم وأعذهم من عذاب النار وأدخلهم جنة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم وسع قبرهم وجاف الأرض عن جنبيهم اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم حفرة من حفار النيران اللهم أنزل الرحمة علينا وعلى أهل هذا البيت من المؤمنين والمؤمنات وعلى أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا وارحمنا واجعلنا من المؤمنين اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا تقبل منا بحق ما وعدتنا في محكم الآيات في قولك ادعوني أستجب لكم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وجد علينا إنك أنت الجواد الحليم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة ورحمة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صلى الله ربنا على نور العالمين محمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور العالمين محمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور العالمين محمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana di Bauronyo Allah sudah mengizinkan kita berjumpa, bersua dan bertatap muka bersama. Walaupun kita berada di rumah duka hari ini, rumah Bu Diana Bu Diana,
Dan hari ini saya diundang Bu Husna. Terima kasih Bu Husna undangannya. Pada seluruh ahli bait, terima kasih atas jamuannya dan juga undangannya. Semoga pertemuan kita hari ini menjadi pertemuan yang memberikan rahmat kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin dari tadi yang duduk, yang dengar, yang lihat, siapa itu Ustadz yang duduk di depan pimpin doa? Mungkin ada yang pernah lihat, ada yang pernah jumpa, ada yang tahu mungkin beberapa. Saya dulunya sekretaris Tastafi, sekarang wakil ketua Tastafi Losmawi. Saya pernah mengajar ngaji, mungkin ibu-ibu ada yang pernah ikut di majelis taklim di Masjid Munawarah. Masih ada pengajian di Masjid Munawarah. Masih ibu wakil wali kota Bu Rahmania. Saya ada diundang pengajian ke situ di samping di balai, di samping Masjid Munawarah, di samping apa sih? Saya kasih. Iya, di awal yang saya ada buat kuis, ada buat game. Kalau masih ingat, saya ada buat di situ. Nama saya dipanggil Ustadz Gunawan seringnya. Kenapa dipanggil Ustadz Gunawan? Karena mungkin bagi yang belum kenal, saya biasa siaran di RRI. Di RRI saya ngelola program Fikih Gaul. Jadi ada programnya di radio Fikih Gaul. Setiap siaran sorenya saya menyapa penggemar semuanya. Akademi itu sama ketua Rabitah alumni Mudi di Kota Losmawe. Saya sering beliau kemarin berapa bulan yang lalu ya ada takziah juga sebelah ya, kakak beliau yang nggak salah. Saya ada juga takziah di sebelah. Jadi memang Belang Pulo ini walaupun saya tinggalnya di Alwawi, tapi Belang Pulo ini sudah jadi keluarga juga. Alhamdulillah, mudah-mudahan di sini Tengku Haji Sarkashi yang sedang ke Malaysia itu juga bendahara kami di Udan. Jadi mungkin kan mujame ya, mudah-mudahan bisa jadi warga di sini juga dan juga keluarga di sini. Nah, selawat beriring salam, mari selalu kita sambil sajikan kehadiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang Nabi penghulu kita. Dan hari ini kita masih mengaku sebagai umat beliau. Kita berada di salah satu bulan kelahiran beliau. Ada 4 bulan di Aceh yang diperingati sebagai bulan kelahiran beliau. Ada Rabiul Awal, Rabiul Akhir, ya Jumadil Awal sama Jumadil Akhir atau kita sebut Jumadil Ula. Kita masih berada di Jumadil Awal hari ini. Sungguh sangat cocok sekali hari ini. Mungkin kita juga berselawat kepada beliau, terutama bagi kita yang mungkin diringankan langkah, diizinkan menyonatruk langkah, natruk rezeki, nelangkah kedih bak kubur Rasulullah, truk kedih langsung selawat di ke kubur Rasulullah. Karena amin insyaallah. Mudah-mudahan nebayangkan sehat tak bedah mandum-mandum tas selawat kepada Rasulullah. Semoga kita diakui sebagai umat Rasulullah. Karena saat padang mahsyar dibentangkan, itu yang pertama minta kedanyo adalah Rasulullah. Bukan suami, bukan istri, bukan anak. Semua sudah sibuk masing-masing. Tapi hanya Rasulullah lah yang sayang kepada umatnya. Rasulullah lah yang minta kedanyo. Maka ji menyotanyo tajak kedih buat Rasulullah, taziarah buat makam Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Man zarani ba'da mauti faka'annama zarani fi hayati. Barang siapa di antara ibu-ibu Bandung yang uronyo aso syurga netruk nelangkah kedih buat kubur Rasulullah, neziarah setelah wafat Rasulullah, maka kata Rasulullah seakan-akan urang bron nejak bak koknyan wate tengah udip koknyan. Dan seandainya truk nekede netamang dari pintu Babu Salam menyawri nang meputar Raudah uliket tebit dari ke nang tebit dari pintu Raudah. Apa itu Raudah? Raudah adalah sekeping tanah dari tanah syurga. Kita tadi berdoa, Allahumma ja'al qabrahum raudhatam min riyadil jannah. Ya Allah, jadikan kubur mereka kubur Aisyah binti M. Daud, Ismail bin Abdul Qadir, Maryam binti Cud Hasan, Surya Dharma bin Su'ud, Irawati binti Surya Dharma, Aminah binti Majid, Rabidah binti Bunto, Nazaria binti Bunto, Ilyas bin Amin, dan seluruh arwah yang mandum nah di rumahnya dan keluarga kita nyaman mandum. Mudah-mudahan Allah jadikan kubur yang mandum taman dari taman syurga. Amin. Tapi raudah yang untuk ibu-ibu jak gede, wadana ziarah gede, itu nggak besar sebesar ruangan ini. Jadi tandanya raudah itu kalau kata Rasulullah, ma baina baiti wa mimbari raudatum min riyadil jannah. Yang di antara rumahku kata Rasulullah, rumah Rasulullah sekarang jadi kubur beliau. Rumah Rasulullah kecil sebesar itu. Sebesar ruangan itu sampai ke sana, cuman kecil. Jadi ruangan itu dulunya dari tepas, dari bilik bambu.
hinan geih Rasulullah bersama Aisyah sampai detik penghabisan goknyan kecabut nyawang dalam lemung Siti Aisyah. Di situ beliau tidur, di situ beliau dikuburkan. Dan akhirnya beliau ditemani oleh dua sahabat beliau, yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Kenapa mereka berdua boleh menemani? Karena mereka berdua lah yang setia. Makanya ketanyo dukta setia ketanyo beijit dah pengen keluarga kita dalam kubu. Mungkin setia tiala kau ke perumoh han akan gedem dalam kubu bersama perumoh, kecuali memang kau meninggal. Tapi seandainya meninggal malam karena semiyup, ada je malamnya dia semiyup. Pertama memang sunat, tapi kedua hai kalan le karena kaji ke mayat. Kagak pikir ragam nyo seandai pre berkan pajar meninggal guna kawin lain hanaidin. Bahkan nak kejadian yang urang inang gum teh iya na urang inang teh nya katruk jame mandu melayat tiba-tiba le urang agamnya geling ke perumoh. Akhirnya ku imam baik lingku mayat, baik lingku jenazah. Baik ku imam nyoy long harus lingku. Bahkan kan iya kata istri beliau, wah iya waktu saya dulu minta izin Nabi idin lah mau kawin lain. Kalau mau kawin langkahi dulu mayatku. Nah, bibit payah gelingku mayat ile. Nah, ternyata iya betul karena ingin kawin lain. Makanya uragam lagi nyan. Kok bro akai uragam pantam dengan langsung kawin. Kan ya Bu? Nah ya halam meninggal kau kawin betul. Pakai cibu kan sebagai syarat. Dah zira uragam. Watai kelaki idin mak perumoh. Hai ibu, hai perumoh long nabi lah idin long kawin lain mioron meninggal. Gepegah le perumoh. Jid menyolong meninggal, silahkan jid nak kawin lain. Tapi na dua buah syarat. Yang pertama, betua na ziarah kubulong tipuro. Na coi na siram kubulong tipuro. Hana macam ibu ngong na coi ada ia kuat tipuro na siram kubulong. Syarat kedua, bek na makawin segolong to kubulong. Pajar medo. Pajar medo. Dah buat syarat seperti itu. Kok berat gawat ibu uragam. Makanya ibu sampai uronyo long hantem kawin uragam. Karena bertakai uragam. Tetap galak lo gorinam. Hana galak lo uragam. Nah, bagaimana Rasulullah begitu setia bersama Siti Aisyah di dalam kubu beliau saat itu boleh ditemani oleh dua kekasih beliau yaitu Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar begitu setia, nanti kalau ibu-ibu berkesempatan berkunjung ke Tanah Suci, Truk Gede nanti akan kita lihat bagaimana gua tempat Abu Bakar watai geduk Rasulullah bak lemung Abu Bakar tengah geduk ipatok le ulu. Tapi gua sur luar biasa ibu. Jadi watai kepatok le ulu ternyata beliau tidak pindah kakinya padahal sakit sekali. Rasulullah sadar ketika air mata Abu Bakar menetes kenang Rasulullah. Ke Rasulullah pakan putra. Ya Rasulullah, saya ipatok leulu. Terus kenapa kamu nggak bangunin saya? Saya nggak enak, nggak mau mengganggu tidurnya Rasulullah. Bagaimana setia sahabat Rasulullah? Maka Rasulullah gepeih ke urang dua gebeidin untuk tinggal bersama beliau. Pada orang kalian itu rumah Rasulullah. Di sini ada mimbar tempat Rasulullah berkhutbah. Ma baina baiti wa mimbari raudhatum min riyadil jannah. Di antara rumahku dan surgaku ada kebun dari kebun-kebun surga. Artinya tanah ini, tanah ubinan, yang sebenarnya kalau Hajarul Aswad batu yang diturunkan dari surga, kalau raudhah tanah yang memang diturunkan dari surga. Di antara ibu penmandum dan kaum ayah yang meja bak raudhah mendoa, secret doa pun langsung dikabulkan oleh Allah. Detik itu juga. Jadi hebatnya doanya mustajab. Makkah Mukarramah dengan Madinah Munawwarah punya 13 tempat mustajabah. Ada raudhah yang nanti ibu-ibu cuma bisa sebentar di situ, paling 20 menit di situ, habis itu diusir. Ada raudhah. Kalau di Mekah ada pintu Ka'bah, ada Hajarul Aswad.
Ada multazam. Multazam antara pintu Ka'bah dengan Hajarul Aswad. Ada rukun Yamani, ada rukun Syami, ada rukun Iraki, ada makam Ibrahim, tempat gedang Nabi Ibrahim, ada Hijr Ismail, tempat geih Nabi Ismail, ada Bukit Safa, ada Bukit Marwah, ada Sumur Zamzam, ada Mina, ada Musdalifah, ada Padang Arafah, dan juga ada Bukit Jabal Rahmah, tempat menyatakan cintanya Adam dan Hawa. Jadi mudah-mudahan Ibu pemandu menyodrok langkah gede, nejak pada mustajabah, dan pertama nepeduk salam Mbak Rasulullah. Pada truk pertama kita mendarat dari pesawat, yang truk pun Madinah ibu-ibu. Truk Madinah langsung dah sembahyang di Masjid Nabawi itu, lalu kita sampaikan salam kepada Rasulullah. Saat tanya tada iku kubur Rasulullah hinan nal heboh lingkar. Kalian pak internet nal heboh yang warna kuning emas itu, nal heboh lingkar yang besar itu Rasulullah. Saat itu nejengah dalam deh kubur Rasulullah, nekirim salam, nepeduk salam minimal assalamu alayka ya Rasulullah. Selamat adehron wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, apabila seorang umatku yang berziarah kepadaku setelah aku meninggal, lalu dia memberikan salam kepadaku, maka Allah izinkan untuk kembalikan ruhku dan menjawab salamnya. Menyo ibu ban Bandung, nedeme langkah gede, ibu petruk salam, assalamu alayka ya Rasulullah, keselamatan adehron ya Rasulullah. Rasulullah gebedah geseur salam tanya, dan selamat syidkedron wahai umat lun katanya. Jadi memang luar biasa yang gepegah oleh Rasulullah, bagaimana kita kalau Rasulullah sudah bilang selamat untuk kita, hana orang lain yang akan pegah tanya celaka. Gesebut nan katanya. Misalnya siapa nama ibu misalnya? Siapa? Khairiyah. Siapa nama ibu? Siapa nama ibu? Khairiyah. Kenapa saya mundur? Karena saya ingin kenal ibu lebih jauh. Mundur kayak. Nah, bagaimana ketika kita bilang assalamualaikum ya Rasulullah wa alaikassalam, dan selamat juga adheron wahai Bu Khairiyah atau ibu yang lain, yang semuanya bisa sampai ke sana. Maka jiburonyo mudah-mudahan tayo nawat siat ta bedah siat ta selawut kepada Rasulullah. So di antara yang laga asu jeneng pimpin selawut bedah sama-sama. Kita baca selawut ke Rasulullah. Semoga dalam majlisnya Allah turunkan rahmat dengan berkat selawutannya ke Rasulullah. Ada yang bagus suara? Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala. Merasakan bagaimana Rasulullah hadir bersama gedanya rahmat Allah diberikan kepada gedanya apabila gedanya selawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan Allah beri rahmat kepada gedanya ban-ban. Alhamdulillah ilahi salimil ummah minal afati wan ni'mah wa min hammi wa min ummah bi alil badri ya Allah. Salatullah salamullah ya Allah kepada kamu ya Allah yang berkat selalu Rasulullah. Allahumma anzil rahmata wa ni'mata wa barakata wa salamata wal afiyata alaina fi hadzal majlis bi barakati Rasulillah. Salatullah salamullah kamu ke Rasulullah ya Allah. Aku tahu nanti kamu ke Rasulullah ya Allah. Kamu ke Rasulullah
Bandung ucapkan doa sama-sama. Semoga dengan salat kepada Rasulullah yang kebah bunuh pikam temai bedah sirat mah nalik kebah yang asam urat ke temai kemang teut bunuh nah selamat baju pada bedah saya lumayan istirahat ya. Alhamdulillah sambil kita berdiri rileks istirahat sejenak. Nah, jadi hari ini tausiahnya mungkin tidak akan lama. Kita tausiah cuma 15 menit. Tausiah ini hari ini menceritakan tentang duka dari urang yang meninggal. Uronyo kita bercerita di rumah duka Aisyah binti M. Daud yang sudah berpulang ke Ramadullah untuk blokir uro yang kau likur. Saat beliau dikuburkan, saat itu banyak di antara kita yang bisa hadir bersama lalu mengantar beliau alam kubur, tempat peraduan terakhir. Kata Rasulullah, kafa bil mauti wa'idah. Cukuplah dengan kematian menjadi pengingat. Di antara syara getanyo, tetangga getanyo, ngen getanyo, sudah banyak yang berpulang ke rahmatullah. Uronyo, kita juga datang untuk bertakziah ke rumah orang yang baru saja berpulang ke rahmatullah. Lalu apakah kita akan hidup selamanya di dunia? Tentu tidak. Tetangga kita dijemput L300, klakson tet. Kita juga nunggu jemputan. Siapa tahu mobil kita datang bentar lagi. Sudahkah tas yang kita bawa, yang kita rencanakan bawa ke Banda Aceh sudah kita isi? Ubat igo karena luwe dalam karena baje karena buna ibu-ibu kumpulin, saya tunggu lama kali. Kenapa ibu lama kali? Saya jam 4 udah sampai ke sini. Ibu-ibunya masih belum sampai. Ustadz agak trip karena kalau pakai baju lebih ke anak pakai baju lebih mengalor galor. Ya artinya belum pakai baju bagus karena tadi kan berdandan dulu, solek dulu. Artinya persiapan kita untuk pergi. Nah, sudahkah kita persiapkan diri untuk menuju kematian? Hari ini wateta intat Ibu Aisyah binti M. Daud ke dalam kubur. Saat itu kita talkin di atas kubur kita koknya. Ya Amatullah binti Hawa, apabila kita nggak tahu. Ya Aisyah binti M. Daud, kita panggil namanya. Saat itu kita ingatkan beliau. Hari ini kalau kita sadar apa bunyi dari talqin tersebut, sebenarnya inilah reminder kita, pengingat kita tentang apa yang kita alami, apa yang akan kita rasakan selama di dalam kubur. Saat itu disebutkan uzkuril ahdal ladzi kharajti 'alaiha min darid dunya. Mengucap 2 kalimat syahadat, salat, puasa, zakat dan ke tanah suci. Bagi yang mampu, Ustaz saya belum mampu. Gaduh tak pegah belum mampu, kita tunggu kita tunggu mampus baru duduk gede. Ke tanah suci sebenarnya bukan dari mampu, tapi yang mau Allah mampukan. Ustaz saya belum ada panggilan. Allah memanggil kita 3 kali Ibu Bandung. Yang pertama panggilan azan. Ketika azan berkumandang sebentar lagi sholat maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagi yang uragam, gedeng, diliket imum langsung ataupun dia sholat di rumah diajak istrinya baca Fatihah, gepakat sembayang, yakmak sembayang liket. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Gepimpin istri di rumah untuk sholat. Alangkah merdu suara Tengku Gunawannya. Ada ajit kok nyanyi ke imum belum? Baiklah bu. Nah lain untuk minta ke ibu. Jadi silakan ibu yang punya imam sendiri berimam dengan imam sendiri. Panggilan pertama, panggilan sholat. Kalau kita belum pergi, Allah panggil yang kedua kali, panggilan kematian. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah saudara getanyo, mak getanyo, kak getanyo, Aisyah binti M. Daud dipanggil. Tadi nggak sebuah kadang-kadang nan getanyo yang kayak kita ini masih hidup apa enggak? Kadang-kadang waktu kita tidur tadi malam, Bismikallahumma ahya wa amut, dengan namamu ya Allah aku hidup dan aku mati. Kadang tanya mereka mati. Panggilan kedua, panggilan kematian. Tapi kalau kita mau di antara panggilan pertama dan kedua ini ada panggilan satu lagi yang Allah titipkan panggilannya kepada Nabi Ibrahim. Kalau kita nggak mau akan tiba panggilan kematian. Apa panggilan dititipkan kepada Nabi Ibrahim? Yaitu panggilan ke tanah suci.
Wa'adzim fin nasi bil haji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amik. Wahai Nabi Ibrahim, kahai bandung urang belang pulau, jak kena utanah suci, kata Nabi Ibrahim. Lalu Nabi Ibrahim berkata, ya Allah, urang belang pulau gasin-gasin, hanapeng, lamke hanapeng, bak rekening cukup jai. Yang gebas saja dalam tahana takut lelaki sedekah jadi tak kena. Tapi tanah belang cukup jai, motorna Hondana, manokna kamengna, itikna dupuna lagi pergi. Yang hana si gedeng jak waji, hana gedeng jak tanah suci, karena gedung bukan hana peng. Sementara kata Nabi Ibrahim, ya Allah, siapa yang akan sampaikan panggilanku ke sana ya Allah? Kata Allah, tugasmu hanya memanggil. Aku akan sampaikan itu melalui lisan nabiku, nantinya cucumu Nabi Muhammad SAW. Dan nantinya akan Rasulullah sampaikan kepada sahabatnya, keluarganya, tabi'in, ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, serta para ulama yang muktabar yang uronyo mantengna siro sapatu ibu Allah. Uronyo kamu dari Huda, himpunan ulama daya Aceh, mengajak ibu Bandung, Umi Bandung, Rakan Long, Syara Long, ayo kita pergi ke tanah suci, penuhi panggilan Nabi Ibrahim. Ketika Allah bilang tugasmu hanya memanggil, ya'tina min kulli dhamir, ya'tina min kulli fajjin amik. Mereka akan datang, kata Allah, dari belang pulau. Mereka akan datang dari Rancung. Mereka akan datang dari Batupat. Mereka akan datang dari kota Luk Semawe. Dari lembah-lembah. Kita lembah ini juga. Dari lembah-lembah mereka datang. Dan mereka akan mengendarai unta yang kurus. Artinya unta itu dilihat dari kurus dan gemuknya. Makin pijut katanya, makin berarti hanapeng. Wadah nama nampak ibu. Pemak langsing tak eron sang susah dan. Karena Ustaz dembun dah kau. Ya berarti makmu. Jadi gemuknya itu patokan daripada kemakmuran kita. Begitu juga dengan unta. Unta yang kurus artinya urang hanapeng. Urang hanapeng, kata Allah dalam surat Al-Hajj itu, bisa juga sampai ke tanah suci. Menyak Allah sudah panggil kita ke tanah suci, kita nggak datang-datang, silahkan tunggu panggilan innalillahi di toa mik menasah atau mik masjid. Disitulah baru kita menangis. Wadah tinggal getanyo ternyata sudah berpulang ke rahmatullah. Peng yang tak ubah. Tapi kayak getanyo puno, ya badal haji danyo pane. Lah kau yang si cantat, gini makoi lain hasil dalam melam, cok jupeng danyo. Karena kebetulan suami kita suami yang pintar cari uang. Pat dapat sompeng ke depan bendum, dapat suami bantai ke depan, dapat suami lamari ke depan, dapat suami dalam bajai ke depan, lam kau hakibi ke depan, ni dapat sompeng. Gecok peng gedanyo, itu dia. Tahu kan Bu kenapa saya nggak suka sama cowok, itu dia. Karena memang kayak gitu. Jadi iya, ada kawan-kawan saya ustazah kemarin juga. Pertama saya pikir kenapa perempuan ini kok semua tidak suka dengan poligami. Tapi nangan dong yang sama-sama ustazah, beliau mengajar, beliau menyuruh poligami. Ibu-ibu Bandung mau ke semebut, urang drone biarkan lakon kawin lain. Karena urang yang biarkan suaminya kawin lain itu pahalanya syurga katanya. Jadi long tanya yang bawanya, ustazah, Iron kok bisa lagi nyan? Kok boleh seperti itu? Saya Ustaz, tak masalah. Kalau saya siapapun istri saya anjurkan untuk kawin lagi. Karena suami itu bagus kalau kawin lagi. Yang jangan suami saya. Yang baik lah kau kok silakan. Jadi Mbak Siuro, kok nyan ke semua bud, nyai ustazah mertuahnya, ngen lo. Ke semua bud rame-rame lagi ngolah. Kemudian ibu-ibu yang sebut juga ibu-ibu ustazah. Beliau bilang, nah ibu-ibu, seperti pengajian sebelumnya, saya sudah bilang bahwa poligami itu bagus. Bagi ibu-ibu yang mau poligami, itu pahalanya besar sekali, yaitu syurga. Ustazah, ada pertanyaan dari tunjuk tangan. Iya, bagaimana kalau ustazah suaminya kawin lagi? Karena pertanyaan tiba-tiba dan koknya anak mengadi ke jamaah pun kan lo tanya, anak mengadi jamaah. Kalau saya suami kawin lagi ya, saya ikhlas. Karena saya juga kepengen pahala syurga. Jadi ustazah, saya kebetulan mau buat pengakuan ustazah. Sebenarnya, masuk aja.
Sebenarnya saya istri kedua dari suami ustazah. Saya madu ustazah. Hah? Ustazah tersebut pingsan dengan sukses. Icok orangnya karena saya yang kepejuk lagi. Pura-pura aja ustazah ke JI le. Ya, ada JI loh. Dia kepejuk I. Sudah sehat, kesambung pengajian. Oh ya ibu silakan duduk sini ibu. Ya ibu karena memang madu saya terima dan kita insya Allah akan kita jaga suami kita baik-baik. Mudah-mudahan kita bertiga bisa masuk surga ya bu. Terima kasih ibu, duduk sini bu sampai saya. Alhamdulillah saya sudah bisa nerima ya apa boleh buat kayak mana ini pun cobaan untuk saya. Ibu-ibu pun harus kuat seperti saya. Saya bisa terima suami saya kawin lagi. Ustazah ada pertanyaan lagi dari aku aja. Ustazah iya silakan apa pertanyaannya, mau tanya tentang hukum poligami? Bukan ustazah, sebenarnya suami ustazah juga kawin dengan saya istri ketiganya ustazah. Hah, ustazah pun sukses, pingsan minim sekali. 10 juta sudah sampai ke tanah suci di Tower Zamzam tidurnya. Itu 12 hari penerbangan dari Banda Aceh menuju ke Madinah tanggal 26 Januari 2023. Bu Husna sama Bu Tia Asneza insya Allah berangkat dan ngajak ibu-ibu semuanya jak tanah suci nepakat suami bang nyobek necok pen nama kawin lain nyos segala melung meninggal tajak tanah suci le tak kirim salam ke Rasulullah hinan tak berdoa mustajabah nepakat sama-sama suami ron puduk jak gede berdoa di Jabal Rahmah. Barang siapa yang berdoa di Jabal Rahmah untuk keharmonisan rumah tangga insya Allah Allah kabulkan. Tapi nejaga lah kau bek gejak gerong doa gerong. Takut roh iya mustajabah. Takut roh gelak lain hinan. Roh gelak lain tak pegah dah cukai abang. Kalau masih makan Indomie jangan mikir untuk poligami. Makelong hai ini belum kelong lapo. Kan nak makawin lain ni ron. Tak pegahnya mantang pakat dan suci penglong ke bayu geron. Payah dunyok pak. Uleh lah kau dia. Pakat jak lakor dan suci tapi tak jaga bek dengan berdoa yang ken ni dia. Hinan tak pakat waktu tawaf keliling Kaabah. Dak waktu tawaf keliling Kaabah enggak perlu hafal banyak-banyak doa. Cuman 2 doa yang diajarkan Rasulullah. Pertama doa dari Hijr Aswad sampai makam Ibrahim. Kedua dari rukun Yamani sampai Hijr Aswad. Dari Hijr Aswad sampai makam Ibrahim doanya cuma subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ibu udah sering ke tanah suci ya? Alhamdulillah, mudah-mudahan betul langkah bu berarti lo galak dong langkah tanah suci insyaallah. Tahu insyaallah betul lah kalinya bu. Nepengan Bu Husna, nepengan Bu Tianya betul langkah tanah suci. Karena kenapa? Kita berangkatnya dari Banda Aceh dan cuman seatnya yang di booking. Kemarin cuma 50 seat yang di booking oleh Bu Tia dan Bu Husna. Jadi lebih 50 gak bisa lagi berangkat. Karena kita targetnya pas-pasan cuma. Kita satu pesawat berangkatnya kita semua. Jadi kebetulan masing-masing udah booking. Nah orang ini bookingnya cuma 50. Jadi ibu-ibu Bandung payah daftar bagah yang na uronyo peng lamki na 10.000 20.000 boleh booking dulu nah. Bismillah. Bismillah pasti bisa. 100.000 boleh, 200.000 boleh. Allah sampaikan. Siap si berangkat so yang uronyo hari ini mau DP. Walaupun 50.000 mau DP untuk ke tanah suci sama Bu Husna, catat aja Bu Husna. Saya berdoa hari ini dan kita berdoa sama-sama. Saya sebelum menjadi sekretaris Tastafi sudah dikenal dengan Ustadz Umrah 50.000. Lomba tanah suci urung dengan 50.000 rupiah. Artinya saya berdoa. Ya Allah, menyo urungnya memang dupnan peng, nepeduk tanah suci. Sedikit saya bercerita. Ketika saya dikenal sebagai Ustadz Umrah 50.000, nama saya dikenal se-Indonesia. Ada orang dari Jambi datang ke sini. Beliau melihat postingan saya di Facebook. Beliau datang ke sini. Beliau sudah main MLM seperti orang ini main. Sudah main forex. Beliau belajar forex. Tahu ya Bu, forex itu yang lihat candle kalian lilin itu up atau down, naik atau turun. Beliau belajar ke Jogja. Dia orang Jambi. Ini kisah nyata. Beliau orang Jambi belajar ke Jogja. Dia bawa uangnya semua ke sana. Sampai ke sana rugi, total loss. Dia telepon istrinya, "Dek, kiban cara lung karugo." Dia harapkan istrinya bilang,
alah bang luwa kena hanapu bang na geleng-geleng secret tu aku blaunya tamu udip itu diharapkan jawaban dari istri tercinta. Ternyata jawaban istrinya, ada uang abangku sayang, tak ada uang abangku tendang. Wah dia anak mau akhirnya dia mau bunuh diri, gecok talo gikat barang rumah tetangga ya, ke rumah sebenarnya kayak lagi gerpuh, rumah nggak dipakai. Begitu diikat tali karena nggak tahu lagi, gelap mata. Kadarullah begitu diikat talo, rumahnya karena rumah sudah lapuk, rumah nggak dipakai lagi, dia jatuh mesak ke hilir. Nggak mati karena talinya jatuh ke bawah, rangnya putus. Akhirnya dia dengar jalan satu-satunya untuk menyelesaikan semua masalah kita, apapun masalah kita, cuman Allah yang bisa selesaikan. Allah kepegatkan duri, kepreh tanyo ide. Tajak gede mendoa ba Allah, Allah pasti kabulkan. Dia tahu itu, lalu dia pikir, aku harus berangkat ke tanah suci, tapi aku nggak punya uang. Dia kumpulkan uang 500.000 rupiah. Itu mepeng ngemutang mendung 500.000 rupiah. Dengar ada Ustadz Umrah 50.000. Ustadz Gunawan di Luas Semuanya. Kejak keno gedon di terminal. Beliau pergi, ada kawannya di sini dicari. Saya lagi ngomong di kedai kopi di Manhattan. Kalau tahu dulu Manhattan, samping Dapur Kopi, sekarang FN Kopi ya namanya. Dulu ada kedai kopi Manhattan dulu, Sejahtera sekarang. Dulu kedai kopi. Saya duduk di situ, lagi cerita tentang bagaimana bisa pergi umrah. Saya nggak punya travel. Semua travel ngajak saya, tapi saya bebas, siapapun boleh pergi dengan travel manapun. Jadi begitu datang orang tersebut ngadu ke saya. Saya bilang nggak apa-apa, insya Allah bisa pergi ke Tanah Suci. Berapa yang ada uang? Ustadz, saya sudah habis uang 200.000 untuk ongkos. Ada uang 300.000. Boleh malam ini saya nginap tempat Ustadz? Nggak boleh. Saya belum kenal. Saya nggak kasih nginap. Rumah saya masih di Mon Gedung, rumah kuning depan rumah wali kota yang kaca yang bulat. Rumah saya masih di situ. Saya nggak kasih izin beliau nginap tempat saya. Akhirnya saya bilang tidur aja di Islamic Center. Ustadz, 100.000 saya simpan. Tapi ya Allah, beliau ingin pergi ke rumahmu, ingin berdoa kepadamu, gejakkan duri Pak Dron ya Allah. Nepetruk ya Allah. Kalau Dron ya Allah nepetruk goknya, maka sungguh itu adalah karunia Dron ya Allah. Truk goknya Tanah Suci Ron. Tapi ya Allah menyohanan nepetruk, bek nepesalah goknya. Goknya cuma hamba Dron yang hana peng. Karena Dron hana lebih peng hana truk goknya. Menyon lebih Allah pasti sungguh truk goknya. Itu doa saya kepada beliau. Setelah itu beliau kasih uangnya 200.000 ke saya. Nggak usah saya bilang. Besok tabung duit. Di sini ada Mandiri, masih Bandiri di sudut itu. Ada BNI, silahkan tabung di mana saja. Tabung buka rekening Iron, nemat Iron. Nah azam Allah ya Allah, ini tabungan saya ke Tanah Suci. Walaupun 200.000. Jangan tarik-tarik duitnya. Pasang niat betul. Ibu hebat, saya suka ibu. Insya Allah bu betul Tanah Suci. Nah, akhirnya beliau sewa rumah di Kedai Aceh. Di belakang depan DPR dulu, lorong depan DPR. Beliau telepon saya, Ustadz, saya sudah dapat kamar, 50.000 bayarnya. Jadi gak ada kasur, dia tidur atas semen. Ustadz, saya sudah nunggu sehari, kok belum pergi saya ke Tanah Suci? Gak apa-apa, tunggu aja sampai mati, gak apa-apa. Malam besok telepon lagi, Ustadz, ini udah 2 hari saya tunggu, kapan panggilan ke Tanah Suci? Kata Ustadz, 200.000 bisa sampai ke Tanah Suci. Saya sudah nunggu 2 hari. Saya dari Jambi, nunggu 2 hari, belum sampai ke Tanah Suci. Sulit, Bro Ustadz. Preh manteng lo megah. Apa yang sudah ada perlengkapan Tanah Suci? KTP ada? Ada. KK ada fotonya Ustadz. Paspor ada? Ada Ustadz. Peduli berangkat atau enggak. Tugas saya kan cuma berdoa, panek ada perumun mandur. Setelah itu 2 bulan nggak ada kabar. Saya senang, udah nggak ada yang ganggu saya. Mampu sana berangkat atau enggak. Tugas saya kan cuman doakan saja. Ternyata 2 bulan beliau telepon saya, Ustadz, alhamdulillah. Apa alhamdulillah sampai Tanah Suci ya? Bukan Ustadz, saya sudah sampai Tanah Karo, dari Medan saya Ustadz. Oh berarti belum sampai ke Tanah Suci? Belum Ustadz. Tapi Ustadz kayaknya doa Ustadz terkabul. Kayak mana ceritanya? Ternyata ibu-ibu, kita hanya cerita-cerita aja. Beliau dari Jambi berangkat balik ke sini, rencana mau jumpai saya karena udah putus asa. Di rumah KDUC, kaici dari kakak di rumah, uang nggak ada lagi, istri sudah lari, rumah nggak ada lagi. Harapan tok salah satunya Ustadz Gunawan. Lain anak.
Akhirnya beliau datang ke sini, targetnya ke sini ke Aceh. Sampai dekat Medan ada cewek naik di bus itu. Duduklah di samping cowok ini. Lalu bertanya, "Bang mau kemana?" "Saya mau ke Aceh." "Ngapain bang?" "Mau jumpa Ustadz Gunawan." "Kenapa Ustadz itu? Apa hebatnya?" "Ustadz itu bisa bawa orang umrah walaupun dengan 50.000. "Abang pengen umrah dengan 50.000? Penipuan itu bang." Kalau pupu saya sudah bilang penipuan. Apanya penipuan? Saya gak pegang uang dia kok. Penipuan tuh bang. Tapi saya semangat, saya ingin merubah nasib. "Loh kenapa nasib abang?" Dia cerita nasib dia curhat sama saya. "Seperti abang sekarang gak ada istri?" "Saat ini tidak." "Abang gak punya uang?" "Saat ini belum. Tapi saya semangat untuk bisa pergi ke tanah suci. Saya mau berdoa di sana supaya nasib saya berubah." Akhirnya kata cewek itu, "Bang, turun di Medan dulu yuk." "Iya memang transit di Medan, tapi saya sambung mobil ke Banda Aceh." "Turun di Medan dulu, yuk ke Gede saya." Dia bawa ke Gede bapaknya, entah daerah Katamso, entah apa saya lupa namanya. Bapaknya buka bengkel, bapak cewek ini. Kata bapak itu, "Nak, kamu kerja di sini dulu nak, biar ada duit sedikit. Itu pergi umrah 50.000 itu nonsen, nggak ada itu. Kamu kerja di sini cari uang yang betul. Gak ada uang gaib. Walaupun Ustadz Gunawan itu di YouTube-nya ada uang gaib, gak ada itu. Padahal di sini saya udah capek yakinkan beliau. Saya bilang Allah itu bisa merubah nasib dengan kun fayakun. Kalau Allah ciptakan sesuatu itu kun fayakun. Artinya misalnya kita punya sesuatu, kita punya niat sesuatu. Kalau Allah ciptakan itu gampang sekali. Misalnya ini saya punya serbet di sini, punya sapu tangan. Emang udah lecek. Kalau Allah mau ciptakan sesuatu dengan kunnya, segampang itu Allah bisa ciptakan. Seperti kita mau buat bentuk dengan sesuatu, dengan serbet ini, dengan sapu tangan ini misalnya. Kita mau buat bentuk. Hari ini kita tinggal buat gini aja. Ini serbet biasa. Tapi bisa mulai terbentuk? Iya. Terbentuk? Iya. Menjadi bebek angsa. Ya, origami dari serbet ya, dari sapu tangan bisa terbentuk tiba-tiba. Allah seperti ini buatnya. Kun cuma 5 menit terbentuk seperti ini. Cuman dari di sana kamu jumpa dengan aku, kata Allah. Lalu kata Allah, "Qulillahumma malikal mulki." Katakanlah, Allah itu pemilik kerajaan. Tu'til mulka man tasya. Kamu mau apa? Mau jabatan gesi, mau jabatan gubernur, mau jabatan presiden pun aku berikan. Allah akan berikan kepada siapa yang dikehendaki. Tapi kalau kamu sombong, nggak mau berkunjung, "Long hek kubi rezeki dari kah dari anak mit, kubi ibu kekah," kata Allah, "sampai uronyo kaduha aku." Berapa umur kita semua? Hari ini umur saya sudah 22. Percaya umur saya 22? 20 kali 2 masuk dari 40 tahun umur saya. 22 kali 20. Udah 40 tahun umur saya. Allah sudah berikan begitu banyak rezeki untuk kita. Tidakkah kita rindu berkunjung ke urang yang jok peng gedanya selamanya? Tanya di rumah kirim peng lego, "Ana rindu dah jak gede." Kalau kita tidak rindu, Allah cabut. Watan si'ul mulka mimman tasya. Allah cabut. Yang na jabatan tanya dicabut oleh Allah. Gesi kalinya besok tanggal 18 pilkada semuanya. Banyak tempat di Alu Awi, saya KTP Mount Gedong besok tanggal 18 juga pemilihannya. Dicap Muara 2 juga, ya. Oh, Muara 1 enggak ya? Oh, beda. Oh iya, Banda Sakti ya. Saya Mount Gedong KTP ya. Banda Sakti. Oh, Muara 1 enggak? Mudah-mudahan belum. Mudah-mudahan tetap jabatannya. Nah, setelah Allah berikan kemuliaan, lalu Allah tu'izzu man tasya. Allah muliakan kita. Bagi yang ibu mau berkunjung, Allah muliakan. Di ujung ayat, wa tarzuqu man tasya bighairi hisab. Bagi kita semua yang mau berkunjung ke tanah suci, insya Allah tanggal berapa Bu? 26 Januari ya 2023 bersama Bu Husna, Allah akan berikan rezeki kepada kita bighairi hisab, tanpa terbatas, unlimited. Dan dibilang, kamu kerja, jangan percaya uang gaib, jangan percaya hal-hal yang nonsen. Disuruh kerja beliau di bengkel 2 bulan, kerjanya bagus, dapat gaji. Apa kata bapak tersebut? "Nek, saya lihat kamu semangat, saya lihat kamu hebat. Kamu pun sekarang dalam keadaan duda, tidak punya istri. Maukah kamu menikah dengan anak saya? Insya Allah saya akan nikahkan kamu berdua di tanah suci," kata bapaknya. Bapaknya, anaknya sama dia, sama ibu mertuanya
berangkat sama-sama ke Tanah Suci. 2 bulan itu beliau telepon saya untuk bilang, Ustadz, betul Ustadz Gunawan, 200.000 saya ke Tanah Suci Ustadz. Walaupun berputar jalannya. Lebih lagi. Perumah-perumah pertama. Tapi bila ibu uronyo bu, elih nejanji nejak Tanah Suci, kali nejok jupeng, 50.000 boleh, 100.000 boleh, kita berdoa sama-sama. Langsung Ustaz, jangan terus Enggak, gabung aja sini, gabung aja di sini, tulis aja, nanti kita kasih ke kantor. Jadi boleh ada pertanyaan Ustaz? Boleh, silakan, ya, silakan. Jadi mohon maaf Ustaz, tadi di awal apa Ustaz tadi ada Ustaz bilang, dengan 10 juta kita bisa berangkat. Ya, bagus pertanyaannya. Yang sebenarnya untuk bersama berapa uangnya? Ya. Dan bila 10 jutawan kami bisa berangkat, yang sisanya bagaimana? Oke, nah pertanyaan yang bagus sekali. Bu Husna dan Bu Tia ini berada dari Travel Samira di Jalan Gudang. Jadi ada 3 cara umrah bersama Travel Samira. Yang pertama, jadi 29 juga ada kata Bu Tia itu. Lebih dekat. Iya, lebih dekat. Nah, jadi itu kalau umrahnya cash. Kalau umrahnya saya ada uang, tapi takut punya kujuk peng kedron, takut peng gadah lo aku berangkat gimana cara? Nah, saya pesan barang di Shopee, pesan barang di Bukalapak, itu nggak mau transfer, maunya COD namanya. Truk barang gue bayu. Ini ada umrah COD. Ibu simpan duit ibu di rekening ibu sendiri. 29 juta kah? Ibu simpan di rekening ibu sendiri. Sampai ke Tanah Suci, baru ini didebut. Umrah COD. Ibu udah sampai ke sana. Jadi tidak ada cerita penipuan. Ibunya sudah sampai, uangnya baru diambil. Di sini nggak usah bayar sama sekali. Umrah COD yang kedua. Yang ketiga, umrah cicilan. Bagi saya yang pegawai negeri, saya kebetulan kerja di kantor bupati. Saya kebetulan semuanya ngutang. Rumah pun cicil, mobil pun cicil. Karena kalau saya kira-kira malas kerja, ingat cicilan jadi semangat lagi kerja. Banyak kali masih cicilan. Jadi karena semuanya masih cicilan, saya pergi ke Tanah Suci pun cicilan. Saya, ini sudah saya cerita sama ibu. Dulu saya punya utang, saya nih bu. Saya pegawai negeri di tahun 2002. 2012 saya sukses menjadi utuh. Utuh masa Tubang, utang masa tubuh. Utang saya saat itu gaji saya 1.300.000, utang saya 1.300.000. Dan saya bunuh diri juga. Longcok sikin longkoh hino. Saya sekretaris sudah bunuh diri. Hai tapi ke 1 juta leher to gaji, 1 miliar leher to utang. Kenapa Ustadz utang banyak kali? Saya buka toko kedai kopi di jalannya. Pulang di sana utang saya lunas. Tahun depan saya pergi haji dan akhirnya setiap saya punya hajat, saya pergi ke sana karena tahu di sana tempat mustajabah, pantang dan berdoa langsung dikabulkan. Tapi cicilannya setelah pulang, kalau kita mau DP 10 juta, cicilannya kita boleh pilih setahun, 2 tahun atau 3 tahun. Cicilannya kalau 10 juta 1.600.000. 1.300.000 per bulan selama 3 tahun. Saya baru pulang, masih kota. Saya baru pulang nih. Masih kota. Jadi saya berangkat kemarin di bulan 11. Saya pulang. Saya ngambil DP yang 14 juta. 13.600.000, 14 juta. Cicilan saya sebulan 1.131.000. Saya sampai bulan ini masih bayar. Agunannya apa? Dan kalau nggak bayar bulan ini, bulan depan ada debt collector. Nggak ada orang datang ke rumah, Bu, bayar hutangmu. Nggak ada debt collector. Kalau kita meninggal, kapanpun kita meninggal, lunas. Enak apa enak banget? Jadi keajaiban Ustadz pergi umroh itu sampai pulangnya langsung cash bayar, malah selesai dengan utang-utang yang lain, bisa diceritakan? Boleh, gak apa-apa ya, telat sedikit ya, udah jam 6 ya. Sebentar lagi maghrib nih. Jadi, iya jam 6. Iya. Jadi bagaimana hutang saya bisa selesai? Saat itu hutang saya sama bank. Dan saya tersangkut utang dengan 3 bank. Kebetulan saya melakukan penipuan, artinya ngambil kredit di 3 bank dengan 1 surat tanah.
Kalau saya ketangkap, itu gara-gara penipuan. Artinya saya nipu dengan satu kredit, satu surat tanah, saya ngambil di 3 bank, makanya ada keluaran 1,3. Nah, bagaimana hutang ini selesai? Keluarga saya saat itu bersepakat semuanya ngumpulin uang untuk saya. Dengan agunan rumah saya, mereka membayar hutang di bank 1,3, rumah hutang saya di bank selesai. Dan rumah saya yang berpindah. Tapi rumah saya harganya itu dia tahu. Agama Islam itu mudah. Dengan akad caranya. Dengan akad saya bilang misalnya dengan bapak, Pak, nane mit irone long doken ya Bapak, long penikah anak long kedron Ustaz Gunawan dengan jelamu padu jelamu misalnya. Berapapun yang jelamunya saya iakan jadi itu. Cuman sebut jadi. Cerai pun begitu. Tinggal kita bilang misalnya tanda cerai dengan perumoh gop, jangan perumoh long, tiba-tiba jadi jangan, nauzubillah. Jadi itu. Mayang-mayang pun dengan lidah kita jadi. Makanya hati-hati dengan lidah. Lidah kita jadi penentu akad. Kita akad seperti ini, jadi bisa kita berangkat ke tanah suci. Insya Allah mudah-mudahan kalau kita mau tidak melanggar syariah. Dan Abun Yahya tadi sudah datang ke kantor. Sebetulnya kepala cabangnya kesini juga hari ini. Beliau juga berangkat. Jadi insya Allah mudah-mudahan ada fatwanya. Oh Ustaz lo yang utang kena bayar cash. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ngenetem bayi kelong Ustaz Ron menejak si bayi long. Alhamdulillah. Terima kasih, saya pasti nggak marah. Alhamdulillah. Ada 3 macam Ustaz bilang. Satu lagi. Pertama cash, kedua COD, ketiga cicilan. COD artinya duit kita taruh di rekening kita. Dan ini belum ada travel lain. Umrah COD. Umrahnya tetap harus bayar duluan. Umrah COD berarti dia yang tanggung, dia yang jamin. Si travel ini menjamin. Jadi Samira ini travel nasional yang memang kekuatan duitnya itu 1000 triliun. Jadi memang dia sanggup berangkatin orang dulu baru kita pulangnya bayar. Kalau seandainya kita ngutang 1 tahun, mereka ngambil ujrah 5 juta melalui Amitra. Kalau 2 tahun dia mengambil ujrah 10 juta. Kalau 3 tahun dia ngambil ujrah 15 juta. Ustaz, jahit tak icok labah gua 5 juta. Tanya utang-utang Mbak Syara tapi happy lagi. Jadi hari ini kalau mau ya. Iya Ustaz, jadi Makassar pertanyaan itu bakal ada maklum. Betul, betul Bu Kurniati. Saya suka kali Bu Kurniati. Makasih banyak Bu Kurniati. Justru Bu Kurniati ini hebat sekali. Dia mudah-mudahan. Karena kita pengalaman di lapangan aja. Betul. Kasih banyak Bu. Ya. Ya mungkin jam udah menunjukkan pukul 6:10. Tadi pun kita sudah berdoa. Kalau nanti ada pertanyaan, boleh ke Bu Usna langsung, Bu Tia boleh, ke nomor Ustadz boleh, kalau mau nanya, boleh nanya tentang tasawuf, tauhid atau fikih, boleh nanya. Kita boleh tanya-tanya dan jangan curhat malam-malam, nggak enak. Ustadz, saya udah 3 malam nih suami nggak pulang ke rumah Ustadz. Apakah Ustadz bersedia pulang? Ya jangan. Jadi Karena kejadiannya jam 3 Ustaz. itu dia. Jadi kadang-kadang begitu istri lihat kan, you are beautiful. Siapa ini bilang beautiful? Ternyata itu nomor saya. Jadi enak kali dihafal. Halo Lus Mame, kalau dulu pernah lihat baliho saya di turun jembatan Junda tuh. Halo Lus Mame, mari tunaikan rukun Islam kelima. Jadi saya ada pertanyaan lagi yang belum Bukur tanya tadi. Ustadz, tanya udah naik umrah, tapi kalau udah setor haji Ustadz. Nah di sini bisa setor haji dengan 1 juta rupiah dapat porsi. Jadi yang 25.500.000 untuk 1 orang itu dibayarkan oleh Amitranya. 1 juta sudah dapat porsi. Saya berangkat, saya istri anak 3. Kalau saya setor 25 juta, 125 juta saya nggak punya uang. Saya setor 5 juta dapat 5 porsi. Itulah pembiayaan. Artinya dia si Amitra ini membayarkan ke Kemenak 25 juta. Kita ngutang sama dia. Jadi ngutangnya bayar. Jadi seperti itu juga. Dengan setor haji, setelah setor haji